Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padani. Senang sekali malam hari ini saya Novia Aprilia kembali hadir menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa spesial, waktunya kita berbincang bersama wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Dan sudah hadir di studio RCTV pemirsa ada Pak Hasan Pasori dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Novi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ciri khas senyumnya itu ya, yang bikin kangen gini ya Pak ya? Ya insya Allah. Oke, Pak Komisi 2 gimana nih Pak aktivitas selama 1 minggu ini sedang fokus apa nih Pak Hasan? Ya Komisi 2 hari ini di bulan ini memang kita memfokuskan 2 hal ya. Pertama bagaimana optimalisasi di rapat kerja itu adalah potensi pertanian Kabupaten Cirebon. Yang kedua tentu optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon. Jadi 2 hal itu ya bagian dari skema yang sedang kita targetkan agar periode kita berakhir 2024 ini ada peninggalan yang bisa dirasakan manfaatnya. Oke, dari pertanian kemudian ke PAD ini bisa di-combine ya Pak? Pasti. Pasti. Oke, apa yang sedang ditargetkan Pak? Ya sebenarnya dari sektor pertanian kami melihat bahwa Kabupaten Cirebon itu kalau dilihat dari komposisi kawasan wilayah yang kalau berdasarkan data pemetaan BIG, BIG itu 107 hektar, 107.000 hektar. 170.000 hektar. Hampir 65%-nya itu atau 64, sekian itu adalah kawasan pertanian dengan komposisi dulu 52.000 hektar adalah lahan sawah dan 16.000 hektarnya itu adalah non sawah. Di mana di satu sisi ini bisa dianggap 2 hal penting. Pertama, jika optimal pelaksanaan penanganan sistem yang bagus untuk pengembangan pertanian, maka bisa mendongkrak potensi ekonomi masyarakat bawah. Itu. Kedua, dilihat dari kelembagaannya bahwa OPD Dinas Pertanian itu adalah OPD yang kalau digali potensinya adalah OPD yang memiliki potensi PAD. Potensi PAD Dinas Pertanian. Betul sekali. Oke, sejauh ini bagaimana potensi PAD yang didapat dari OPD tersebut? Kami melihat OPD Pertanian adalah OPD besar sejatinya, tetapi memang porsi anggaran yang diberikan relatif kecil. Ada beberapa, misalkan apa saja potensi PAD dari Dinas Pertanian, misalkan OPD Pertanian, saya sebut misalkan tentang bagaimana kalau mereka mengembangkan bibit atau pengembangan bibit pertanian lalu punya nilai jual ke para petani sehingga itu bisa menjadi PAD. Yang kedua, segmen lain misalkan tentang perizinan-perizinan lain, tentang hewan, lalu rumah potong hewan, misalkan juga tentang beberapa catatan saya lihat ada jasa dokter hewan yang bisa diberikan advis kepada para kelompok hewan dan lain-lain. Artinya sebenarnya Dinas Pertanian memiliki potensi PAD yang bisa kita gali dan kita bisa optimalkan. Bahkan Komisi 2 sebenarnya sedang melakukan potensi PAD di setiap OPD, lalu sejatinya eksekutif dalam hal ini Pak Bupati mampu bisa mengoptimalkan potensi PAD itu. Mampu bisa mengoptimalkan? Ya, di luar dispenda ya. Pajak dan retribusi itu saya pikir itu bagian dari keunggulan absolutnya. Ini bisa meningkatkan PAD kita dalam di sektor pertanian? Pasti. Pasti tapi sejauh ini bagaimana perhatian yang diberikan dari anggaran lah Pak, support anggaran untuk Dinas Pertanian sendiri? Apakah besar? Ya, saya pikir kalau perhatian, konteks perhatian, pertanyaan Mbak Novi ini kan perhatian. Kalau perhatian saya asumsikan 2 hal. Pertama, bagaimana eksekutif bisa mengimplementasikan kepada OPD dengan memberikan porsi anggaran sebagai bagian dari kos operasional untuk menaikkan PAD. Dan kami melihat itu masih sangat lemah. Kedua, karena kalau bicara pertanian, kenapa saya katakan lemah? Karena banyak pertanian itu banyak aspek. Aspek permasalahan? Atau apa? Ya, objek yang harus diperhatikan. Karena dibicaranya kan adalah sebut saja lahan, kelompok SDM, lalu juga daya dukung, daya tampung lingkungan, lalu juga potensi sebut saja infrastruktur.
Jadi banyak problem. Pendukungnya itu ya, Pak, ya? Pendukungnya sangat. Jadi saya melihatnya masih jauh dari harapan lah. Porsi yang diberikan oleh pemerintah terhadap OPD pertanian atau kepada hal ini, sehingga seolah-olah bisnis as usual. Wow. Seperti itu saja gitu ya. Yang kedua, perhatian yang dimaksud ya tentu adalah bagaimana pemerintah intens melakukan inovasi. Inovasi ya lain ladang, lain ilalang, lain wilayah, tentu lain kearifan lokal, lain cara. Yeah. Disebut saja kalau pemerintah kita bisa melakukan inovasi jeli terhadap pengembangan kawasan potensi pertanian misalkan, saya pikir banyak jalan menuju Mekah ya. Betul Pak. Jadi Bapak bisa mengatakan pemerintah belum jeli nih Pak ya? Iya, saya melihat bisnis as usual lah. Oke. Bisnis as usual itu artinya ya, instruksinya seperti itu dan Mhm. sebagainya. Maka contoh saya pikir bagaimana manfaatkan potensi pupuk-pupuk organik yang bisa dilakukan. Iya. Lalu ya mungkin nanti akan saya cerita hierarki dari sampai pada ranah sebenarnya pemerintah daerah bisa membuat pupuk cair organik misalkan. Bagian dari inovasi. Bagian inovasi. Misalkan dulu kita di segmen dulu kan kita bicara tentang segmen mikronya, Iya. bahwa kita masih membutuhkan pupuk ribuan ton karena akibat dari replanting banjir. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan melakukan sebut saja pemerintah ke depan perlu membangun, sebut saja kita katakan badan usaha milik daerah yang berorientasi pada segmen sektoralnya pertanian. Salah satunya POC misalkan. Dan pengembangan bibit-bibit, benih, dan sebagainya yang sejatinya itu bisa kita distribusikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang memang secara kultur adalah petani. Begitu. Jadi kita harus lebih menggenjot lagi. Pasti itu bagian yang harus kita lakukan. Perlu ada upaya, strategi dong pastinya yang harus dilakukan. Ya. Oke. Ya pasti. Memang saya masih diskusi, kami di Komisi 2 ini masih diskusi dengan Pak Kadis yang baru ya. Kebetulan ada dalam beberapa bulan terakhir atau tahun lalu atau mungkin ya, ada pergantian pimpinan terutama di OPD pertanian. Ya dalam beberapa diskusi beliau punya visi yang bagus, tapi tinggal bagaimana implementasi. Karena saya melihat terkadang dalam beberapa laporan LKPJ saja, misalkan saya pernah beberapa tahun ini mengkritisi laporan LPJ. Ada satu hal penting, salah satu yang menjadi krusial dan klasik di ranah alasan mereka adalah SDM, kekurangan SDM. Tapi ini kontraindikasi. Bagaimana APBD kita hampir 70% untuk SDM. Nah betul, betul ya Pak. Ya artinya ini harusnya bukan menjadi alasan. Walaupun saya pikir tidak semudah itu melakukan inovasinya, tapi kita berharap ada terobosan-terobosan konstruktif yang bisa dilakukan oleh OPD, terutama OPD yang memiliki potensi PAD. Lagi-lagi Komisi 2 adalah komisi yang membawahi ekonomi, yang membawahi keuangan dan lain-lain. Ya, bicaranya adalah bagaimana OPD ini bisa mendongkrak potensi PAD. Tapi untuk sejauh ini ya Pak ya, berarti benar-benar serius nih Pak untuk bisa menggenjot untuk sektor pertanian kita. Iya, kalau kita melihat secara keseluruhan memang PAD kita pelan-pelan naik grafiknya. Yang dari 650 miliar sampai ke 700 dan sebagainya. Ini saya pikir ini hal yang positif ya. Tetapi di satu sisi kami Komisi 2 belum melihat kenaikan ini adalah bagian dari sebut saja potensial PAD yang tergali. Karena masih sebut saja mengandalkan potensi yang kita dari sebut saja pajaknya pun pajak yang sifatnya tidak inovatif, artinya ada tax effortnya itu masih lemah lah, dan ada potensial loss yang sebenarnya bisa kita gali sehingga PAD kita bisa target ya misalkan 1 triliun misalkan. Apalagi Cirebon kan bicaranya 40 kecamatan, hampir 2,3 2,4 juta penduduk, lalu kawasan kita adalah kawasan pertanian. Dan tentu ini harus diperhatikan karena bicara pertanian kan
ada ekstensifikasi, ada intensifikasi. Tentu bicara intensifikasi adalah pada tadi analisis terhadap lahan. Tentu lahan yang ada di pesisir Kuningan, sebut saja di utara Cirebon Selatan, berbeda dengan lahan yang ada di utara. Betul. Lalu kita bicara infrastruktur, lalu kita bicara SDM, rumit pokoknya. Rumit. Kalau tidak, Berarti harus digali satu-satu nih Pak. oh jelas itu. Saya pikir itu seharusnya sudah Menjadi sudah tantangan menjadi dong pastinya. tantangan. Oke, boleh nanti pengen tahu nih Pak, seperti apa sih yang akan dilakukan nih Pak selanjutnya ya. Apalagi Komisi 2 membidangi sektor ini ya Pak. Sektor pertanian. Oke, kita mau tahu pemirsa dari Pak Hasan Basri apa yang akan dilakukan selanjutnya selaku wakil rakyat ya Pak ya. Kita akan kembali pemirsa di Legislatif DPR Kabupaten Cirebon usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon dengan tema yaitu optimalisasi potensi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon. Oke, tadi sudah disampaikan penjelasan di awal oleh Pak Hasan dari Komisi 2 pemirsa. Dan selanjutnya Pak, tantangan pertanian di Kabupaten Cirebon apa nih Pak Hasan? Ya, saya pikir kalau bicara pertanian hampir secara nasional ada beberapa tantangan penting menghadapi pertanian. Pertama, kita nggak bisa pungkiri bahwa ada pengembangan kawasan permukiman. Itu akan menjadi problem paling besar. Sejatinya pemerintah daerah harus bisa melakukan pemetaan kawasan-kawasan permukiman dan kawasan pertanian. Makanya dalam konteks ada KP2B atau LP2B, kawasan pertanian berkelanjutan lah istilahnya, lahan pertanian berkelanjutan. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengunci luasan area pertanian yang sejatinya tidak bisa dikonversi kepada apapun. Nah, semakin tinggi penduduk, semakin kebutuhan perumahan semakin besar. Betul. Maka juga seharusnya ini sinergi dengan Kimrum misalkan tentang RP3KP, rencana pengembangan kawasan permukiman dan permukiman. Mereka melakukan zonasi wilayah-wilayah yang sejatinya bisa dilakukan perizinan IMB untuk perumahan. Ini jadi terjadi konversi itu sudah cukup lama. Bahkan saya pernah membaca secara nasional setiap tahun itu 108.000 hektar lahan pertanian itu terkonversi menjadi. Berkurang berarti kita? Ya, kalau kita konversi Kabupaten Cirebon barangkali hari ini belum ada kajian detail dari 152 itu mungkin ada perubahan. Kalau saya kemarin baca 45.000 hektar saja. Per tahunnya atau enggak, saat artinya ini? Saat ini. Jadi ada perubahan-perubahan yang saya baca ya. Saya belum konsolidasi terbaru sih datanya, tapi saya melihat dari 52.000 per tahun 2019 hari ini terkunci di 47-an lah gitu. Artinya ada konversi kan. Gitu. Ini tantangan yang harus segera disikapi. Semakin sedikit dong nanti Pak. Bisa jadi nih Pak. Iya. Lambat laun nih. Betul, apalagi ada mindset begini. Kalau Mbak Nopi bandingkan Kabupaten Karawang misalkan, mereka PAD-nya cukup tinggi. Kenapa? Karena kawasan industri. Kawasan industri. Nah, Cirebon barangkali perlu kawasan industri sebagai bagian dari pengembangan pertumbuhan ekonomi secara regional. Tapi juga harus dikaji bahwa kita punya keunggulan absolut pertanian. Nah, ini harus hati-hati melakukan pemetaan itu. Memang bisa saja pemikirannya bahwa ketika pertumbuhan kawasan industri lebih tinggi, maka PAD kita akan tinggi. Oke, dilema juga dong Pak Dilema Hasan. juga. Tapi juga kawasan pertanian jika digenjot inovasinya untuk lebih baik lagi, maka itu juga bisa jadi PAD. Artinya menyeluruh secara keunggulan absolut wilayah Kabupaten Cirebon. Itu yang pertama, kawasan permukiman. Kedua menurut saya adalah SDM. Mbak, saya pernah cerita ada regenerasi petani. Hanya 21% anak petani yang mau jadi petani. Bahkan mungkin hanya 27% sarjana pertanian yang mau bekerja di petani. Gitu. Selebihnya ke bank yang lain. Nah, ini regenerasi. Maka menurut saya adalah edukasi para petani. Dan usia petani itu sekarang semakin lebih tua. Regenerasi ini penting. Penting sekali. Penting. Nah, petani milenial lah. Ya, konteksnya harus ke sana. Tentu yang ketiga, ya tadi bencana Cirebon kan ada, kemarin kita bahas, kemarin pasca musim rendeng, kemarin musim hujan,
ada sekitar ya 8.000 hektar yang Kena dampaknya Pak. kena dampak banjir. Nah, kalau bicara lebih jauh lagi, kita juga punya daya tampung, daya dukung ya tadi, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Ya tadi ada masalah lahan itu mengalami kesuburan karena terkontaminasi oleh kimia dan lain-lain. Lalu juga konteks lain misalkan tadi air berlebih itu kan daya tampungnya. Saya pikir itu tantangan yang harus di... Saat hujan kita kelebihan air ya Pak? Iya. Ini juga kan bukan persiapan, maksudnya antisipasi saat masuk musim ke musim panas ya Pak ya? Betul, betul. Saya kemarin... Kekurangan air nanti kita Pak? Saya kemarin jalan-jalan ya ke beberapa kelompok tani. Saya tanya, gimana bertani? Memang kalau dilihat dari harapan mereka bahwa dipanen saya nggak tahu ketiga atau kedua ini, ketiga kelihatannya itu mereka berharap berhasil karena harga semakin naik. Tadi harga cabai naik, harga padi hasil juga, kita nih. Ya hasil harga-harga kayak misalkan gabah basah udah naik harganya dari cuma 400 sekian jadi lebih gitu. Tapi problemnya adalah air. Nah, sebagian juga agak ragu nih apakah saya bisa panen karena airnya terpenuhi atau tidak. Jadi harap-harap cemas dong saat ini ya Pak, para petani kita Pak. Ya beberapa sawah-sawah yang tak ada hujan, saya pikir di wilayah-wilayah tertentu yang seperti di wilayah selatan bagian timur, lalu di beberapa yang saluran kebutuhan airnya agak membutuhkan tak ada hujan, mereka berharap cemas. Jangan sampai gagal panen. Betul, karena kebutuhan air kan penting sekali Pak bagi mereka Pak. Ya memang ada masanya, pada saat mereka sedang vegetasinya sedang bagus, butuh air sekian, ada hitungannya. Dan saya pikir ini tantangan ketika musim, karena di Kabupaten Cirebon secara nomenklatur lahan pertanian yang masa tanam 3 kali itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi rata-rata 2. Karena melihat kondisi atau 1 bahkan, karena pertanian kita. Karena infrastruktur sebut saja irigasi belum terjangkau secara optimal. Kalaupun ada sumber airnya. Yang bertanggung jawab siapa Pak? Ya saya pikir pemerintah ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Walaupun dalam konteks tertentu leveling swadaya juga harus muncul ya. Tapi saya pikir ini tantangan pemerintah daerah untuk bisa mengoptimalkan infrastruktur. Akses untuk mereka kan Pak ini Pak? Betul. Saya pernah berpikir bahwa sejatinya ada tiga pilar yang harus kita bentuk. Jadi tantangannya pertama, bagaimana pemerintah daerah harus bisa mempersiapkan infrastruktur sektoral pertanian yang kuat. Karena kemarin mungkin Pak Jokowi lagi viral ya tentang jalan. Tapi ya dilalahnya tuh perginya ke Sumatera bukan ke Cirebon itu. Harusnya ke sini loh Pak, biar melihat langsung, mendapat perhatian. Ada wisata jalan. Tapi yang menarik bagi saya adalah begini, bahwa harusnya pemerintah itu juga berorientasi pada sebut saja infrastruktur jalan akses, memprioritaskan pada jalan distribusi atau jalan logistik lah dalam hal ini, dalam pertanian. Tapi juga tantangannya Mbak, misalkan jalan penghubung logistik antar desa yang kategori adalah kewenangan pemerintah daerah, tapi yang perlu diperhatikan juga adalah kawasan pertaniannya. Karena ada kawasan pertanian yang kebutuhan jalannya itu untuk menuju jalan utama itu nggak ada. Iya, betul. Ya saat di sawahnya itu ya Pak, ya di lahan pertanian tersebut ya. Misal saya ambil contoh di daerah Mundu itu, menuju ke sawah itu untuk distribusi bawa gabah, itu mereka pakai motor, jalannya terbatas, sehingga kosnya lebih tinggi. Ada juga di kawasan perkebunan yang non sawah misalkan, ada pohon-pohon yang umurnya hampir 50 tahun, 60 tahun gitu, belum bisa disemprot, ditata, dipelihara karena memang akses menuju perkebunan itu juga tidak ada. Terhambat dong pasti Pak? Pasti, artinya kalau terhambat berimplikasi pada kos yang lebih tinggi, sehingga tentu nilai jualnya juga tidak masuk, kalah dengan bersaing dengan misalkan produksi yang dihasilkan dari Jawa Timur misalkan. Ini juga berhubungan dengan misalkan ya jalan usaha JUT, jalan usaha tani, atau jalan distribusi JDU gitu, atau juga bahkan kemarin saya lihat Mbak, saya survei ke beberapa kawasan,
ada irigasi primer yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, itu yang dibangun hampir 30 tahun yang lalu, itu sudah bocor di perjalanan. Sudah bocor perjalanan? Sudah bocor, jadi sebut saja dinding-dinding penahannya itu sudah keropos, sehingga terjadi kebocoran air yang sejatinya bisa dialirkan ke kawasan permukiman. Ya bocornya sih memang ke permukiman warga, misalkan untuk kolam, untuk apa. Tapi kan juga mengganggu proses distribusi air. Dan itu menjadi PR berat, karena... Itu baru Bapak temukan satu tempat? Hampir 2 tempat. Hampir 2 tempat. Dan itu panjangnya nggak sedikit, panjang. Gitu. Bisa kejadian juga di beberapa daerah lain pasti, ya, Pak? Pasti. Makanya terjadi juga di kawasan itu. Saya lihat di Gegesik, misalkan di Arjawinangun. Bukan saja sedimentasi sebenarnya yang membuat debit air itu berkurang, tetapi juga adalah kebocoran irigasinya. Kehilangan air lah. Nah, maka perlu modernisasi irigasi. Dan itu tidak mudah, tidak murah. Nah, artinya tidak mudah, tidak murah. Ya. Balik lagi ke cost itu ya, Pak. Tidak hanya jalan, distribusi, tapi juga irigasi pengairan. Itu luar biasa PR-nya. Dinas Pertanian juga kan perlu Pak memberikan semacam pelatihan, perhatian juga kan? Yang ini yang kita dorong sebenarnya. Karena menurut saya begini, sejatinya saya pernah sampaikan juga bahwa kita ini punya dana alokasi, kita kan punya APBD yang kategorinya relatif kecil. Apalagi 69% sekian alokasi APBD kita untuk pegawai. Gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa mengajukan berkreasi, berebut dengan wilayah lain ke dana sektoral kementerian, ke provinsi misalkan. Dan itu membutuhkan data yang akurat, membutuhkan kesiapan daerah. Kalau bahasa saya adalah readiness kriteria. Readiness kriteria daerah itu tidak serta-merta data, tapi juga kesiapan anggaran, sharing dana, anggaran daerah, kelembagaan yang ngelola dan lain-lain. Itu penting sekali itu. Ternyata cukup rumit juga ya Pak untuk sektor pertanian ya? Iya, karena beberapa permasalahan ya. Saya menemukan pupuk itu hanya sebagian kecil tidak Pak? Ya, itu bagian dari mikro pertanian. Iya. Saya pikir pupuk yang dikeluhkan oleh para petani kan ada harganya mahal. Ternyata nggak cuma itu saja ya Pak Hasan. Iya, banyak sekali Mbak, banyak. Dan ini butuh, ya kalau bahasa saya di Kabupaten Cirebon ini tidak serta-merta butuh pemimpin yang gila sedikit lah. Wow, yang gila sedikit. Artinya lebih kreatifnya lebih kuat, lalu daya komunikasinya harus clear, harus bisa lobby ke kementerian, ke yang lain. Harus gercep gitu ya Pak? Harus gercep cepat, responsif dan lain-lain. Ini penting. Oh, oke deh, ini gila sedikit ya, sedikit aja gitu ya Pak ya, gilanya Pak. Tapi bermanfaat nanti ujung-ujungnya Pak untuk warga juga di Kabupaten Cirebon. Baiklah pemirsa, kita masih berbincang terkait dengan optimalisasi potensi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon, tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RCTV. Kami kembali untuk Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Di DPRD Kabupaten Cirebon sedang dibahas beberapa peraturan daerah. Saat ini kita fokus ke sektor pertanian, ya Pak Hasan ya. Dan untuk sektor pertanian ini masuk ke Perda RT/RW, begitu ya Pak? Iya. Perda RT/RW itu sebenarnya RT/RW itu adalah sebuah rencana sebut saja zona kawasan secara umum, tidak serta-merta pertanian, tapi juga permukiman, kawasan lindung, lalu cagar budaya dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah kawasan pertanian. Kawasan pertanian kita. Termasuk kawasan industri gitu kan. Jadi sejatinya kita punya Perda RT/RW itu yang kemarin tuh nomor 7 tahun 2018. Itu RT/RW 2018 sampai 20 tahun 2038. Tapi barangkali karena secara nasional ada sebut saja beberapa perubahan-perubahan secara global, jadi provinsi juga demikian, maka kabupaten juga kita coba lakukan perubahan. Ya memang ini usulan eksekutif ya, artinya eksekutif melakukan kajian itu dan akan kita
bahas. Ya di dalamnya barangkali akan terkunci kawasan-kawasan pertanian yang tidak bisa dikonversi. Sedang dibahas saat ini, Ya, Pak ya, Hasan. ya. Oke, kita coba angkat telepon dulu pemirsa. Halo, selamat malam legislatif. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak siapa di mana ini? Halo, Pak. Ya, Pak Hermawan di Sumber. Oke, Pak Hermawan di Sumber. Gimana kabarnya, Pak? Halo, Ya. Pak. Yang terhormat Pak. Silakan, Pak. Sorry, Iya Bapak. ini temanya luar biasa bagus, Pak Haji. Yaitu optimasi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon. Ini ada beberapa masukan, Pak. Sebagai contoh, ini untuk tantangan ke depan. Di dalam RT RW kita paling LP2B yang sudah diterapkan 40.000 hektar. Nah, yang kedua Pak, ini ada informasi, pertanyaannya mudah. Bagaimana mau optimalisasi lahan pertanian kalau alih fungsi lahannya sporadis? Dengan kata lain, siapa pengawasnya, OPD mana? Mau Kemrum, mau PU, ya enggak? Nah, yang kedua, masalah infrastruktur yang sangat jauh mendukung baik saluran irigasi yang tadi Pak Hasan bilang banyak kebocoran, saya akui. Embung-embung belum bisa dimanfaatkan. Kedua, normalisasi sebagai sumber air sungai belum dilaksanakan. Walaupun ada pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten. Ini tugas kita semua, Pak. Ini kaitannya dengan optimasi pajak. Pak Hasan memang jangan kaget. Dari zaman saya dulu juga 3,4 APBD kita triliun, 3 triliun, artinya PAD kita paling 18-20%. Artinya ini butuh inovasi. Yang kedua tadi yang terhormat Pak Dewan, Pak Hasan, kalau mohon maaf saya bahasa nggak enak nih. Kabupaten Cirebon kondisinya lagi nggak sehat. Kenapa? Dari APBD 100%, 70%-nya belanja pegawai alias belanja aparatur. Sehingga 30% untuk belanja rakyat terbagi. Dibagi 27 OPD yang enggak termasuk, mohon maaf, ada lahan untuk pokir. Nah itu pokir-pokir itu yang bisa dihimpun untuk menggalang ini. Nah, saya sependapat dengan Pak Haji Hasan. Ibu itu kan bupati yang mohon maaf agak sedikit gila. Karena Pak harus berani ke provinsi, ke pusat membuat surat untuk didampingi, dikawal. Nggak bisa nunggu aja dari DAU, DAK. Nggak bisa, harus ada pendekatan baik kementerian maupun provinsi. Oke. Enggak. Saya kira itu dulu Pak Hasan, minta maaf masukannya. Siap, Pak. Terima kasih ya Pak Hermawan di Sumber, Pak. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam Sehat selalu warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Oke, Pak Hasan bagaimana Pak menanggapi apa yang disampaikan Pak Hermawan tadi? Iya, saya pikir beliau birokrasi yang paham ya. Saya memang newcomers ke Kabupaten Cirebon dan selama 3 tahun ini saya mengamati hal yang sama, bahwa kita sedang tidak sehat-sehat gitu Tidak ya. sehat. Karena idealnya bahwa kalau regulasi dari Kementerian Keuangan, bahwa komposisi APBD itu ya tidak lebih dari 50% lah belanja pegawai gitu kan. Tapi memang menyikapinya hari ini sedang harus mencari regulasi sepadan antara pusat, provinsi dan kabupaten. Di satu sisi
Ya maka tadi ketika solusi itu sulit ditekan, maka bagaimana pemerintah daerah adalah menaikkan PAD. Menaikkan PAD itu menjadi harga mati. Menaikkan PAD yang sifatnya kemampuan effortnya pemerintah daerah ya, swadayanya. Tapi di satu sisi ada peluang-peluang yang sebenarnya bisa kita ambil dari kementerian. Ya, tadi kalau bahasa kami adalah bagaimana kita menyiapkan komunikasi-komunikasi, ya bisa dikatakan bisa komunikasi politik, komunikasi jejaring dan lain-lain. Karena saya juga sudah komunikasi kemarin, misalkan ke Kementerian Pertanian, bahwa ada program namanya RJIT, Rencana Jaringan Irigasi Tersier, apa tadi, rehab misalkan. Dan itu butuh komunikasi, dilakukan oleh top eksekutif gitu ya, top manajemen lah dalam hal ini. Dan itu tidak mudah sepanjang saya pikir teman-teman di legislatif juga sejatinya bisa melakukan itu terhadap komunikasi politik di internal seperti yang kami lakukan. Jujur saja kami kebetulan punya DPR RI yang di Komisi 5. Lalu kita komunikasi. Kami pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki sekian kelompok tani, ada sekian lahan dan sebagainya. Karena lagi-lagi terkadang kebutuhan infrastruktur pertanian di masyarakat itu bukan serta-merta kalau bicara regulasi Undang-Undang 23 bukan kewenangannya pemerintah daerah misalkan. Kita butuh jalan distribusi atau jalan sebut saja jalan usaha yang notabene kewenangan desa juga terbatas. Nah, tapi saya pikir boleh-boleh saja sepanjang kita memiliki kapasitas keuangan. Ya, saya pernah melihat juga apakah kita salah kalau kita punya duit membangun kewenangannya pemerintah pusat atau khususnya ke pemerintah pusat. Menyalahi aturan tidak ya, itu Pak? Nggak ada yang mengatakan menyalahi aturan. Tapi masalahnya adalah jangankan berpikir kewenangan punya desa maupun provinsi. Kewenangan kita aja nggak tercukupi oleh dana kita. Gitu. Makanya perlu sekali inovasi. Kalau bahasa saya legislatif lebih gesit dan inovatif lah. Iya siapa. Saya punya tagline sih, ya itu artinya kita harus bisa betul, sekarang memang eranya sekarang memang harus bergerak cepat ya Pak? Ya, harus cepat. Dan yang menurut saya juga kita tadi, kalau saya melihat nih, saya coba mempelajari fenomena yang ada. Ada 3 skenario yang harusnya dikembangkan oleh kita, tantangan ini, sektor pertanian, infrastruktur. Karena kalau bicara tadi KP2B atau kawasan atau LP2B, itu tantangan bagi pemerintah daerah yang mengunci lahan itu menjadi pertanian, maka infrastruktur harus diperkuat. Intensifikasinya, bagaimana lahannya itu dikaji, lahan yang secara pupuk butuh pupuk besar atau kecil, artinya memang kalau syukur-syukur MT3, yang memang secara irigasi kuat, air ada misalkan. Lalu juga harus pengembangan bibit dan lain-lain, penyediaan pupuk, SDM, lalu kita juga bicara misalkan akses masyarakat terhadap permodalan, petani juga ini penting. Baru selebihnya nanti ekstensifikasi ya, bicaranya tadi dikunci dengan syarat tertentu dan sebagainya. Ini tantangan. Ya kita dengan kondisi hari ini belum bisa memenuhi kebutuhan. Yang tidak sehat itu Pak? Ya belum memenuhi kebutuhan secara optimal. Belum memenuhi. Oke, bagaimana nanti bisa mendapatkan PAD yang tinggi ya Pak? Kalau perhatiannya kan kecil dari yang inovasinya juga belum ada gebrakan, terus juga disebut anggaran yang minim, Pak Hasan. Ya mungkin ada sebagian orang mengatakan tidak berpaku pada anggaran, tapi bagaimanapun infrastruktur pasti membutuhkan anggaran, pasti membutuhkan anggaran. Ya walaupun anggaran ini kan sumbernya ada. Kalau saya melihat ya APBN. Tadi kalau bisa di bulan tertentu Pak Eksekutif lah, tim eksekutif ini melakukan lobby-lobby komunikasi, presentasi tentang pengembangan kawasannya, skenario-nya bagaimana, sehingga itu nilai jual, lalu baik levelnya pusat maupun provinsi. Lalu kita juga bisa saja sinergi dengan CSR, potensi. Sangat bisa dimanfaatkan ya Pak? Bisa, artinya pengembangan potensi ekonomi masyarakat lokal. Judulnya ada. Artinya kalau ekonomi masyarakat lokal ya, kalau segmentasi di situ adalah pertanian, bicara tentang pertanian. Saat ini belum berjalan itu Pak? Saya pikir berjalan, tetapi belum ada sinkronisasi kuat terhadap itu. Dan kami selalu mengatakan, hayu, bagian ekonomi melakukan kajian itu. Bila perlu,
dibikin klaster. Klaster? Perusahaan-perusahaan yang segmennya adalah berinteraksi langsung dengan produksi yang memiliki interaksi lingkungan, bicaranya pada infrastruktur lingkungan, Iya. jalan, irigasi, dan lain-lain. Kalau perusahaan-perusahaan yang segmentasinya ke ekonomi, perbankan dan lain, silakan edukasi. Gitu. Karena saya punya 3 pilar dalam konteks pengembangan. Pertama adalah pengembangan infrastruktur pertanian. Ya tadi JUT, jalan irigasi, irigasi tersier maupun lain diperkuat, ada banyak kebocoran. Yang kedua, fasilitasi pendidikan. Saya katakan pendidikan sektoral pertanian ya. Karena saya melihat dalam beberapa kajian ahli bahwa petani yang memiliki pengetahuan tinggi akan lebih memahami caranya untuk bisa membuat bercocok tanam bertani itu lebih bagus. Gitu. Oke. Ada ilmu-ilmu gitu ya, Pak? Edukasi. Ya. Yang ketiga, akses informasi penting. Baik itu yang sifatnya tadi kearifan lokal, perlu perkumpulan mitra CAI misalkan, atau kalau bahasa contoh, kenapa informasi penting? Petani harus tahu cara berpupuk yang baik. Petani harus tahu harga sebut saja bahan pertanian atau lain-lain harus tahu. Petani juga harus tahu kultur atau sebut saja potensi lahan yang ada di situnya. Nah, jadi 3 sektor, infrastruktur, pendidikan, akses informasi. Saya pernah mengkaji, ada sebuah kelompok, beberapa petani. Saya ada sedikit membuat kesimpulan nih, ada 2 hal yang menjadi barrier penghalang locally. Oke, apa itu? Pertama, kadang-kadang ini saya nggak menggeneralisir ya. Saya bicara di beberapa kampung saya. Ari orang Cirebon tuh isinan. Mentality. Lalu bertanya atau gimana? Bukan, Cung, duduknya di ngarep isin deh. Oh, Itu sebenarnya mengunci dia untuk berkembang. Mentality. Ya, saya nggak mengeneralisir, tapi ini ada yang saya amati. Maka butuh spirit perubahan paradigma mentality itu. Anak-anak kita harus dikuatkan bahwa kita harus lebih berkembang, lebih maju. Kedua, akses informasi itu terbatas. Siapa tahu bahwa di Kabupaten di Bekasi, kebutuhan lele itu per hari 100 ton. Hari? Kenapa kelompok kita nggak bisa mensuplai ke Bekasi 100 ton lele? Tapi problemnya, mampu nggak? Sehari itu misalkan satu kelompok menghasilkan, sebut saja jangan bicara puluhan ton, 1 ton aja. 1 ton saja. Nah, ini perlu fasilitasi sebenarnya. Artinya infrastruktur, pendidikan, informasi ini menjadi penting. Itu yang Pilar ini yang harus dikuatkan. Termasuk harga. Kan informasi kan bicaranya tentang harga pertanian, tata cara bertani, lalu pemupukan yang baik seperti apa, dampak terhadap lingkungan bagaimana, itu jadi penting. Oke, ini penting juga nih untuk disampaikan juga kepada petani kita yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu bagian dari pengembangan SDM, bagian dari pilar yang seharusnya dikembangkan. Oke deh, oke. Perlu dikumpulkan semua para petani kita? Saya itu technically lah ya, karena kita kan punya TTP di Sedong yang dibangun oleh pemerintah pusat, lalu dihibahkan kepada, walaupun hari ini saya juga agak sedikit mengkritisi terkait lahannya yang sewa dan lain-lain. Tapi secara umum bahwa ini harus dikembangkan dan itu harus menjadi canda di mukanya peternakan gitu ya. Misalkan lab pertaniannya lah. Saya sering diskusi dengan Pak Kadis bahwa itu harus dioptimalkan. Semangat nih ya, ini Pak Hasan dari Komisi 2 ya untuk meningkatkan optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon. Oke, ini juga jadi membuat kita semangat lagi nih Pak ya. Harus semangat. Oke. Legislatif lebih gesit dan inovatif. Iya, luar biasa. Kita punya satu segmen lagi pemirsa, usaha jeda berikut, jangan kemana-mana. Jadi dari Komisi 2 ini Pak Hasan Basro ingin menyimpulkan apa dari obrolan kita terkait dengan optimalisasi potensi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon? Iya, kita memiliki keunggulan absolut wilayah adalah pertanian. Maka sejatinya pertanian harus menjadi core bisnisnya, core pengembangan yang perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Kalau melihat hari ini kita juga merasa keberpihakan pada sektor ini masih lemah ya. Masih lemah. Nah, oleh karena itu
saya tadi sudah menyimpulkan ada 3 pilar barangkali sebelumnya, tapi hal yang menjadi penting adalah pertama, bagaimana pemerintah kabupaten itu membuat kebijakan membuat regulasi politik dan kebijakan yang mengatur pertanian jelas. Misalkan ketika nanti tata ruang mengatakan KP2B, maka ada produk turunan terkait bagaimana pengelolaan, pengaturan, penyiapan, komunikasi yang baik dengan masyarakat tentang KP2B. Gitu. Ini yang jadi penting. Nah, yang kedua, mengoptimalkan lahan tidur yang produktif. Nah, misalkan di beberapa kawasan ini kan ada lahan-lahan yang sifatnya milik masyarakat, tetapi karena akses permodalan terbatas, masyarakat juga tidak melakukan kegiatan itu menjadi kawasan, sebut saja effort pada kepertanian yang optimal, sehingga ini menjadi segmen yang menurut saya juga cukup penting. Lalu ada hal yang menarik di beberapa regulasi peraturan Menteri Desa, terutama di dalam penggunaan dana desa, selalu mengatakan ada penguatan ekonomi lokal dalam konteks misalkan berbasis hewani dan nabati. Artinya apa? Artinya apa? Di sini didorong bahwa dana desa juga pada ranah penguatan ekonomi lokal dalam konteks pertanian. Nah, sejatinya ini ada sinergitas. Bagaimana sebut saja pemerintah Kabupaten Cirebon menangkap regulasi ini yang diberikan oleh Permen Desa, lalu kita sinergi kawasan-kawasan yang memang desa memiliki keunggulan absolut pertanian. Pertanian kan bicaranya adalah peternakan, lalu juga sawah dan lain-lain. Nah, ini menjadi hal yang menjadi penting. Kalau bisa ada agroindustri pertanian misalkan, ada kawasan-kawasan yang by design dilakukan pengembangan itu. Misalkan di Gegesik, di wilayah Kecamatan Gegesik, sebut saja di Arjawinangun, lalu di Kaliwedi, Susukan, dan sebagainya, sampai pada misalkan di wilayah Suranenggala, Gunung Jati, Greget, dan sebagainya. Itu kan ada potensi yang kuat terhadap itu. Masing-masing wilayah punya keunggulan ya, Pak? Dan desa yang memiliki keunggulan di bidang itu harus diberi BANKIU Desus misalkan, bantuan keuangan desa khusus yang mengembangkan sektor pertanian. Kayak misalkan di wilayah Greget ada petani-petani kelompok mangga. Kelompok mangga? Ya, yang mereka produktivitas mangganya tinggi, bisa punya beberapa lahan di mana lalu diekspor, konteks ekspor lokal misalkan ke wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan. Ini sejatinya harus menjadi effort pemerintah daerah misalkan. Oke, kemudian bisa menghasilkan PAD yang tinggi ya, betul sekali, di sektor pertanian kita. Nah, yang menjadi penting terakhir, saya pikir perlu inovasi teknologi pertanian tepat guna. Misalkan ketika panen supaya memudahkan masyarakat, ya dengan sederhana tapi tepat guna. Bagaimana peternakan ayam juga ada teknologi tepat guna. Selama ini peternakan ayam close house kan, tentu dengan cost yang tinggi, tapi mereka bisa mencari inovasi terhadap peternakan yang bisa menurunkan kematian rendah misalnya. Lalu perkebunan terkait pupuk yang menggunakan sebut saja inovasi kawasan lokalnya seperti apa. Karena saya pikir banyak hal lah yang sejatinya. Sering dengan perkembangan zaman juga ya Pak, teknologi kita yang semakin pesat. Betul. Dan tentu kami berharap juga ini harus dimulai ya, walaupun tidak ada kata terlambat, karena pertanian adalah keunggulan absolut oleh Kabupaten Cirebon. Untuk ketahanan pangan kita juga ya? Pasti. Kalau tadi kata Pak Hermawan dikunci di 40.000, 40.000 itu udah nilai harga mati. Supaya ya asumsinya bahwa konversi 40.000 itu bisa menjadi kebutuhan pangan kita terpenuhi misalkan. Intinya itu sih 4 poin yang mungkin. Nanti saya akan coba kejar terus dengan eksekutif dalam rapat kerja sehingga inovasi ini harus bisa dimunculkan. Harus bisa dirasakan manfaatnya nih ya Pak ya? Betul, betul. Oke, terima kasih banyak nih Pak Hasan dari Komisi 2 sudah berbincang bersama kami semua di sini pemirsa. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat ya Pak ya. Nanti kita informasikan lagi update-update-nya. Baik. Ya, oke. Terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami. Kita harus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.